Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Kiftia. Saya dari kelas 12 IPS 2. Nomor absen saya 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Irak dan Amerika Serikat. Latar belakang Perang Irak dan Amerika Serikat. Amerika mencurigai Irak memiliki senjata pemusnah massal seperti senjata kimia, biologi, dan nuklir dengan bukti foto-foto satelit. Kemudian PBB memeriksa persenjataan di Irak bulan Januari dan Februari 2003. Hasilnya mereka tidak menemukan bukti-bukti kepemilikan senjata tersebut. Banyak negara menentang Saddam. Sejak terjadinya invasi Kuwait, banyak negara memiliki pandangan negatif terhadap Saddam Hussein. Irak sudah diberi banyak sanksi yang berat dari PBB. Amerika Serikat khawatir bahwa Irak sedang mengembangkan senjata penghancur massal. Inspeksi senjata PBB. Irak setuju dengan inspeksi senjata PBB untuk memastikan bahwa Irak menghancurkan dan tidak lagi mengembangkan senjata pemusnah massalnya. Pada tahun 1998, Irak memberhentikan kooperasi inspeksi senjata akibat Amerika Serikat menggunakan inspeksi PBB ini untuk memata-matai Irak. Akibat ini, Irak dibombardir selama 4 hari sebagai hukuman. Iraq Liberation Act 1998. Sejak invasi Kuwait, Amerika Serikat berencana untuk menjatuhkan Saddam Hussein, tetapi dihalangi oleh Resolusi 678. Pada tanggal 31 Oktober 1998, Clinton mengesahkan sebuah kebijakan untuk mendukung upaya dan penghapusan rezim yang dipimpin Saddam Hussein. Serangan 9/11. Sejak terpilihnya George Walker Bush pada tahun 2000, Amerika Serikat bergerak ke arah kebijakan Irak yang lebih agresif. Serangan 9/11 terjadi dan Saddam Hussein diduga mendukung dan menjual senjata kepada Al-Qaeda. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Irak menjadi lebih panas ketika Bush melancarkan perang melawan teror dan Irak dimasukkan ke dalam daftar negara teroris. Bush mencari alasan. Telah dibuktikan bahwa Saddam tidak memiliki ikatan kepada Al-Qaeda. Hal ini membuat Bush untuk mencari alasan lain untuk menyerang Irak. Pada 12 September 2002, Bush mulai menyampaikan khususnya kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan invasi terhadap Irak. Kembalinya Inspektur Senjata. Setelah debat, PBB mengesahkan Resolusi 1441 yang melanjutkan inspeksi senjata dan konsekuensi besar untuk Irak jika Irak tidak mematuhi resolusi ini. Saddam mematuhi resolusi ini pada 13 November 2002 dan para inspektur PBB kembali ke Irak. Resolusi Irak 2002. Amerika Serikat mengeluarkan sebuah resolusi sendiri pada bulan Oktober 2002 yang berisi alasan untuk menyerang Irak.
Resolusi ini kebanyakan berisi tentang Irak memiliki senjata pemusnah massal. Irak mendengar HAM, Al-Qaeda bersembunyi di Irak dan lain-lain. Tidak ditemukannya senjata. Meski begitu, Amerika Serikat tetap percaya bahwa Irak masih mengembangkan senjata pemusnah massal. Pada bulan Februari 2003, Inspektur Senjata tidak menemukan adanya bukti bahwa Irak mengembangkan senjata pemusnah massal. Preparasi. Amerika Serikat bersama dengan sekutunya, yaitu Inggris dan Polandia, melakukan polling untuk menyerang Irak dan mayoritas memilih untuk mengambil tindakan militer terhadap Irak dengan alasan yang bisa disetujui kebanyakan orang, yaitu Saddam Hussein adalah diktator yang berbahaya yang harus dicabut dan demokrasi harus dijalankan di Irak. Pembentukan pemerintah baru. Sejalan dengan preparasi invasi, Amerika Serikat membuat sebuah pemerintahan koalisi sementara Irak. Pemerintahan sementara ini digunakan nantinya untuk mengurus administrasi di Irak nantinya setelah Saddam dijatuhkan. Operation Iraq Freedom. Pada tanggal 20 Maret 2003, sebuah invasi militer dimulai tanpa deklarasi formal, diberi kode Operation Iraq Freedom. Pasukan koalisi juga bekerja sama dengan pasukan Peshmerga Kurdi di Irak Utara. Tujuan invasi. Menurut Jenderal T. Franks, tujuan invasi ini adalah mencabut Saddam Hussein, menghancurkan senjata pemusnah massal, menangkap teroris, mengumpulkan informasi tentang jaringan terorisme, mengumpulkan informasi tentang senjata pemusnah massal, memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Irak, mengamankan ladang minyak Irak, dan menciptakan demokrasi di Irak. Serangan cepat. Invasi koalisi ini berlangsung cepat meski menghadapi perlawanan besar. Pasukan koalisi dengan cepat mengamankan ladang minyak dan pelabuhan penting di Irak Selatan. Tentara Irak tidak bisa menahan serangan koalisi akibat mereka tidak dilengkapi dengan baik. Banyak tentara Irak yang menyerah. Baghdad jatuh. Pada tanggal 9 April 2003, Baghdad jatuh ke tangan pasukan koalisi. Jatuhnya Baghdad menandai berakhirnya 24 tahun kekuasaan Saddam Hussein. Amerika Serikat mengadakan penangkapan anggota-anggota Partai Ba'ath Irak. Saddam Hussein melarikan diri dari Baghdad, dan Bush menyatakan misi selesai. Pemerintah koalisi sementara secara efektif mulai dijalankan. Kekacauan Irak. Setelah invasi Irak mengalami kekosongan kekuasaan, hal ini membuat kelompok-kelompok radikal mulai bermunculan. Kelompok-kelompok ini menjarak gudang senjata Irak dan melakukan serangan ke pasukan Amerika Serikat. Penangkapan Saddam Hussein. Saddam menghilang sejak Amerika Serikat menginvasi Irak. Sejak saat itu dilakukanlah pemburuan orang terbesar yang pernah dilakukan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 Juli, anak Saddam, Uday dan Qusay mati dalam perlawanan di tempat persembunyiannya. Pada tanggal 13 Desember, Saddam Hussein ditemukan di sebuah peternakan di dekat kota Tirkit.
Saddam diadili di pengadilan tinggi Irak dan dijatuhkan hukuman mati pada tanggal 30 Desember 2006. Kekacauan bertambah. Para pemberontak mulai mengganti taktik pasukan koalisi. Mereka mulai menyerang dengan serangan bom bunuh diri, serangan gerilya, dan memasang ranjau di sepanjang jalan. Pencabutan pasukan Amerika Serikat 2011. Pemberontakan dan kekacauan masih menjadi masalah di Irak. Akibat ini, perang Irak mulai dipandang negatif oleh publik. Pada bulan Oktober 2011, Obama mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mencabut semua pasukannya dari Irak. Dan pada November 2011, Senat Amerika Serikat memilih sebuah resolusi untuk mengakhiri perang secara formal. Meski perang dinyatakan berakhir, kekacauan masih di mana-mana dan ISIS pun lahir dari kekacauan ini. Akibat perang Irak dan Amerika Serikat. Jatuhnya Partai Ba'ath, pengambil alihan pemerintah Irak yang dilakukan oleh pasukan koalisi. Pemilihan pemerintah Irak yang baru. Munculnya pemberontakan. Terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang perang Irak dan Amerika Serikat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.